Itu membedakan. Kita yakin bahwa rubba sha'imin hadduhu min siyamil ju' wal atash, ada banyak orang yang berpuasa karena, atau banyak orang berpuasa yang dia dapat hanyalah lapar dan haus karena dia nggak jaga matanya, dia nggak jaga telinganya, dia nggak jaga lisannya, dia nggak jaga hatinya. Itu kita yakin. Maka ketika kita puasa, kita benar-benar jaga itu. Jadi itu menjadi PR. Dan ini ruhnya hati kita, kata Ibnul Qayyim, al-yakin huwa ruhu a'malil qulub. Yakin itu tuh ruhnya amalan-amalan hati. Ketika kita perjuangkan sholat tarawih bersama imam, karena kita yakin sabda Nabi SAW, man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kita khatamkan Quran karena kita yakin man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan wal hasanu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu dikali 10. La aqul alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka alif lam mim 30 kebaikan. Itu alif lam mim. Itu yang membuat kita berusaha menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena ada keyakinan, bukan hanya sekedar rutinitas selama setiap Ramadan, bukan. Karena ada keyakinan dan harapan. Makanya Ibnu Rajab menyampaikan, laula yaqinuhu biwa'dillahi lama sata'an yaf'ala dhalik walakinnahu fa'ala bituma'ninah qalbiyah kamilah. Kalau bukan karena keyakinannya, ini keyakinan siapa? Keyakinan siapa? Kalau bukan karena keyakinannya, keyakinan siapa nih? Hah? Iya. Benar-benar melenceng. Ini konteksnya Nabi Ibnu Rajab sedang membahas tentang Nabi Ibrahim. Gitu. Tapi pelajarannya kan buat kita semua. Kata Ibnu Rajab, kalau bukan karena keyakinan Nabi Ibrahim, gak akan bisa beliau melakukan itu. Gak akan bisa melakukan hal tersebut. Tapi ternyata beliau mampu, dan beliau mampu dengan tenang, dengan hati yang benar-benar tenang secara sempurna. Kenapa? Yakin. Dan kita tahu bahwa ujian Nabi Ibrahim susahnya minta ampun. Jadi membuat kita kuat dalam beribadah, bertakarrub dan seterusnya adalah keyakinan. Ini puncak gitu loh. Makanya kan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana mencapai puncak tertinggi di dalam agama, puncak tertinggi dalam agama. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah 24 apa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrin lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka imam-imam yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk dengan tuntunan Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan janji-janji dan ayat-ayat Allah. Makanya dijelaskan para ulama, ada banyak ulama mengatakan, di antara Sufyan bin Uyainah, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Hanya dengan sabar dan yakin puncak
dalam agama bisa kita capai. Dan Sufyan rahimahullah mengatakan juga bahwa kenapa mereka bisa sampai puncak agama? Karena mereka memiliki sifat yang merupakan puncak dari semua sifat-sifat baik, yaitu keyakinan. Jadi karena karakter mereka karakter terbaik, maka pencapaian mereka pencapaian terbaik, begitu. Jadi sekali lagi, kenapa Allah menjanjikan puncak agama kepada orang-orang yang sabar dan yakin? Karena sifat sabar dan yakin adalah sifat-sifat terbaik orang-orang beriman. Sifat-sifat puncaknya orang beriman. Karena seseorang itu punya sifat-sifat terbaik, maka hasilnya pencapaian terbaik. Itu aja. Itu kepalanya sifat-sifat baik, induknya sifat-sifat baik, kata para ulama. Dan ini sebenarnya hadirin, walaupun jelas susah banget, tapi lihat bagaimana Allah mengaitkan puncak dari agama bukan pada kecerdasan kita, bukan pada kekuatan hafalan kita, bukan pada kekuatan hafalan, bukan pada kecerdasan. Kalau dikaitkan dengan kecerdasan, kejeniusan, hadirin punya harapan nggak? Coba jujur, IQ-nya berapa IQ-nya? Kita tuh kalau disampaikan IQ orang Indonesia sedih gitu ya. Tapi belum benar apa tidak. Tapi parameter puncak itu bukan pada kecerdasan. Bukan pada kekuatan hafalan gitu. Kalau kekuatan hafalan, hadirin udah nggak, kita nih berat punya harapan sana. Tapi puncak agama dikaitkan dengan keyakinan dan kesabaran. Berat, benar-benar berat. Tapi masih bisa diperjuangkan. Masih bisa diperjuangkan. Nah, hanya saja, dan kenapa kita perlu tekankan terus, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Hadis ini diperselisihkan para ulama, ada yang melemahkan sanadnya, ada yang mensesuaikan sanadnya. Hadis ini dibawakan oleh Syekh Shalih Utsaimin, dan beliau salah satu ulama yang mengikuti pandangan memvalidkan, beliau katakan sanadnya hasan. Nabi SAW mengatakan, ma akhafu ala ummati illa dha'fal yaqin, atau illa dha'ful yaqin. Ma akhafu ala ummati illa dha'ful yaqin. Tidak ada yang paling aku khawatirkan mengenai umatku kecuali keyakinan mereka lemah. Itu yang paling khawatir Nabi SAW. Ma khafu ala ummati illa dha'fal yaqin, atau dha'ful yaqin. Atau yang aku khawatirkan mengenai umatku adalah lemahnya keyakinan. Itu Nabi SAW takut sekali mengenai kita. Makanya Allah mengatakan kan ta'allamul yakin, Anda harus belajar bagaimana yakin, itu harus belajar. Jadi yakin itu bukan spontanitas, itu harus dipelajari, harus dikaji. Makanya para ulama punya buku khusus masalah yakin, seperti Ibn Abi Dunya, khusus buku tentang masalah ini. Atau penjabaran panjang seperti Ibnu Qayyim dalam Madarij dan dalam beberapa buku beliau. Kenapa? Karena ini penting banget hadirin. Ini yang membuat kita nggak istiqomah. Gitu. Kenapa? Karena walaupun kita sudah hijrah, begitu yakin kita kurang, kena ujian goncang apa enggak? Goncang. Itu jadi masalah. Itu yang dikhawatirkan Nabi SAW. Yang dikhawatirkan Nabi SAW itu bukan antum jadi orang miskin, bukan. Yang dikhawatirkan adalah ketika hadirin miskin,
yakinnya lemah, itu bahaya. Karena sebatas jadi orang miskin, gak ada isu hadirin. Bilal tuh miskin, Khobab miskin, Sumayyah miskin. Tapi begitu kemiskinan dialami oleh orang-orang yang yakinnya kuat, gak ada isu. Gak ada isu sama sekali. Yang dikhawatirkan Nabi SAW itu bukan jobless. Ada banyak orang gak ada kerjaan hari ini. Bahkan PHK di beberapa tempat. Bukan itu yang dikhawatirkan itu ketika jobless, ketika di PHK, yakinnya lagi lemah. Oh itu goncang hadirin. Itu. Yang dikhawatirkan itu bukan sebagian hadirin jomblo. Bukan. Yang dikhawatirkan adalah ketika jomblo, yakinnya lemah. Oh itu kemana-mana. Apalagi ada daerah sini, oh berat tidak hadirin. Iya. Yang dikhawatirkan itu bukan ketika sebagian hadirin ketika berproses mau nikah ditolak. Bukan. Tapi ketika ditolak, yakinnya tuh lagi lemah. Oh itu terpukul. Baik wanita maupun laki-laki. Wanita merasa nggak cantik, merasa nggak merasa minder, nanti di bullying sama teman-teman yang lain. Laki-laki juga gitu, harga dirinya merasa hancur, merasa terobek-robek, ditolak, akhirnya berantakan. Yang jadi masalah bukan rumah tangga dengan masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika terjadi masalah rumah tangga, keyakinan kita lagi turun. Itu masalah besar. Ma'akhafu ala ummati illa dha'ful yakin. Ini dalam hadirin. Dan itu masalah kita hari ini. Itu masalah kita hari ini. Bukan masalah ekonomi atau finansial, tetapi lemahnya keyakinan ketika sulitnya ekonomi itu menghimpit kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita lagi banyak uang, tapi keyakinan kita turun, masalah juga hadirin. Jangan pikir nggak ada masalah. Masalah juga. Kita sedih kok nggak nikah-nikah, enak ya teman-teman saya yang udah nikah. Yang udah nikah, yakinnya turun, masalah hadirin. Saya mau tanya, hadirin yang sudah nikah siapa di sini? Gak ada. Gak ada yang ngaku. Masya Allah. Hah? Ada? Gak ada? Cuman 3. Cuma 3. Ibu-ibu ingat yang ngaku nikah cuma 3 orang di depan saya. Kira-kira kemungkinannya berapa persen yang ngaku itu suami ibu-ibu? Jadi hadirin, saya mau tanya yang nikah, yang belum nikah, yang nikah, bahagia nggak? Aduh. Orang bertakwa tuh nggak pernah mengklaim dirinya bertakwa hadirin. Fala tuzaku anfusakum. Maka kalian tuh jangan rekomendasi diri kalian sendiri. Hadirin yang bahagia dengan pernikahannya. Siapa yang berani mengklaim lebih bahagia daripada Syekhul Islam? Syekhul Islam jomblo loh. Diem kan semua. Nah, itu. Siapa yang berani mengklaim lebih bahagia daripada Imam Nawawi? Imam Nawawi jomblo. Syekhul Islam, Imam Nawawi. Itu jomblo-jomblo. Wafat nggak punya istri. Belum menikah. Oh, kan kelihatan kan? Tuh. Jadi intinya tuh bukan jomblo atau nikah. Intinya adalah bagaimana kita menjalani itu dengan keyakinan atau keraguan-raguan.
Itu poin. Kita ini salah kaprah, seringkali salah kaprah dalam membaca. Dan itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Dhaful yakin. Makanya hadirin Allah muliakan. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam itu telah mencontohkan kita bagaimana orang-orang beriman itu harus bersikap. Bagaimana orang-orang beriman itu harus bersikap. Di fase Mekah. Di fase Mekah. Di saat kondisi lagi baik-baik saja atau lagi sangat tidak baik-baik saja hadirin, fase Mekah. Oh hadirin, fase Mekah tuh berat hadirin. Nggak ada satupun dari kita, seberat apapun ujiannya hari ini, menyamai ujian Nabi SAW para sahabat di fase Mekah. Oh ngeri, ngeri. Difitnah, dicaci maki. Itu verbal abuse sama physical abuse itu jadi satu. Serangan secara lisan dan serangan secara fisik itu jadi satu. Fisik kena, psikis kena. Hadirin Allah muliakan. Dan itu hari-hari Rasulullah SAW dan para sahabat. Hari-hari mereka tuh demikian. Hari-hari Nabi SAW tuh dengar diri beliau SAW dicaci maki orang. Difitnah orang. Dituduh macam-macam. Dan di hari-hari itu beliau melihat bagaimana para sahabat beliau secara umum tertindas. Beliau melihat Bilal. Hadirin tahu sendiri bagaimana Bilal disiksa pada saat itu. Dilecehkan. Disikapi seperti, mohon maaf, disikapinya binatang. Tapi itu tidak menurunkan derajat beliau di sisi Allah. Justru itu meninggikan beliau. Tapi pada saat itu dihinakan. Kan ditarik-tarik sama anak kecil. Lalu ditaruh batu besar. Nabi SAW melihat Ammar. Bagaimana Ammar disiksa. Nabi SAW melihat bagaimana Yasir disiksa. Nabi SAW melihat bagaimana Sumaya disiksa. Ini lihat. Hadirin Allah muliakan. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Siapa Nabi hadirin sekalian? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hadirin Allah muliakan adalah sosok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Allahu akbar. Telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma'anittum. Berat bagi Rasulullah SAW ketika melihat apa yang kalian alami. Jadi yang disiksa Bilal itu Nabi SAW ngerasain jamaah. Azizun alaihi ma'anittum. Yang dilecehkan dicela. Itu Nabi SAW merasakan azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Karena beliau tuh punya
punya semangat luar biasa untuk memberikan kebaikan, memberikan hidayah kepada kalian. Nabi itu nggak ingin umatnya itu sakit, terluka, disiksa, enggak. Pengennya umat tuh baik. Makanya kalau ada yang terluka, ada yang disiksa, ada yang direcehkan, ada yang direndahkan, ada yang dipukulin, ada yang digebukin, itu berat. Abu Dzar digebukin di hadapan Ka'bah, gitu. Itu berat bagi Nabi. Bayangkan, wih berat hadirin. Hadirin, orang yang punya hati nurani dan punya kesetiakawanan, punya nurani, itu ngelihat temen, sahabat sendiri digebukin orang, itu nggak bisa tinggal diam. Nggak bisa, nih temen gua. Padahal sisi kita itu jauh di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa. Padahal mungkin itu cuman hari gini temen satu seragam, satu sekolah, nggak bisa, kita nggak bisa, itu temen tuh, gitu. Ini beliau ngeliat sendiri, sahabat-sahabat beliau dipukulin orang, seperti Abu Dzar. Abu Dzar kan digebukin. Kenapa digebukin? Hanya satu alasan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, digebukin. Hadirin dengar, teman kita digebukin orang bukan karena punya utang, bukan karena pinjol, bukan karena judi online, bukan karena apapun, cuman gara-gara dia bilang gue percaya sama, atau dia percaya sama kita. Jadi teman kita digebukin orang cuman gara-gara satu sebab, karena dia percaya sama kita, terus dia digebukin orang. Gimana perasaan hadirin sekalian? Beda. Biasa aja Pak Ustadz gak punya perasaan antum hadirin. Teman antum dipukulin orang gara-gara percaya sama antum. Oh itu dalam hadirin. Arti asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah itu apa sih? Saya percaya sama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipukulin. Habis digebukin, dinasehatin. Udah jangan bicara. Besoknya declare lagi itu Abu Dzar, digebukin lagi. Wah, gak sakit hati itu hadirin. Gak sedih tak? Kalau punya perasaan, punya hati, oh gak bisa. Di dunia sosial kita kan gitu, di dunia anak sekolah. Cuman karena satu sekolah dipalak, itu yang lain turun hadirin. Itu cuman karena satu seragam. Padahal mungkin kita gak deket juga sama dia. Siapa sih yang dipalak kemarin? Itu tuh anak kelas 1B gitu loh. Yang mana ya? Aku gak kenal. Tapi udah gak diperpanjang. Udah kita samperin aja tuh orang. Kenapa? Satu seragam, satu sekolah. Kan itu yang berlaku di dunia sosial. Ini Nabi SAW ngeliat Abu Dzar digebukin hanya karena satu alasan. Percaya dengan beliau SAW. Ngeliat Bilal diseret-seret hanya karena satu alasan. Percaya dengan beliau SAW. Ngeliat Sumayyah, aduh Sumayyah Allah, wanita sudah berumur hadirin. Cocoknya tuh Sumayyah tuh duduk di rumah, dikhidmati, dimasakin sesuatu, main dan seterusnya. Ini disiksa jemaah. Lalu dalam riwayat Nabi SAW melewat, ngelihat Nabi SAW disiksa, sedih kan Nabi SAW. Lalu Sumayyah gak ngeluh jemaah. Hadirin gak tahu ya, pernah sih ngelewatin orang dipukulin gara-gara hadirin? Gak pernah ya. Ini Sumayyah disiksa karena beliau SAW. Gak ngeluh sama sekali. Gak ngeluh. Cuman mengatakan, ya Rasulullah boleh gak saya lawan? Gak ngeluh. Padahal ada banyak opsi kalimat yang bisa digunakan oleh Sumayyah. Misalnya, ya Rasulullah, gara-gara engkau nih saya dipukulin. Ya Rasulullah, gara-gara beriman kepada engkau nih saya disiksa.
Ya Rasulullah, engkau nggak bantu, cuma nonton doang. Saya ini karena engkau nih, ada banyak opsi. Dan gak ada yang dipilih Sumayyah. Satu-satunya kalimat hanyalah, ya Rasulullah, boleh saya lawan nggak? Wanita ngelawan, semua tahu kalah beliau. Gak mau ngerepotin Rasulullah SAW. Gak mau ngerepotin Rasulullah. Gak mau mempersulit Nabi SAW. Itu apa nggak sakit Nabi SAW? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu manusia yang paling sayang sama umatnya. Sayang sama hadirin sekalian. Beliau kan ngebelain kita nanti di hari kiamat. Kasih syafaat agar proses dimulai. Lalu doain ketika di atas, berjalan di atas sirat. Rasulullah SAW. Gitu. Rasulullah SAW. Yang ngasih air nanti di haud itu Rasulullah SAW. Hadirin bukan waiters yang nyiapin. Rasulullah. Itu kita nggak ketemu. Gimana sahabat-sahabat beliau yang belum lihat langsung. Lalu memperjuangkan apa yang beliau sampaikan. Oh itu sakit jemaah. Itu sakit. Dan sahabat-sahabat dulu disiksa, direndahkan, dilecehkan. Gak pernah menyalahkan beliau. Bahkan gak pernah ngungkit-ngungkit di hadapan beliau. Jalanin sendiri. Gak pernah ngerepotin beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Gak pernah. Ammar bin Yasir, kita pernah bahas kan. Ammar bin Yasir itu disiksa sampai lepas kontrol, disorientasi atau semi disorientasi sampai mengatakan kata-kata kufur. Berbeda dengan kedua orang tua beliau, Yasir dan Sumayyah. Yasir dan Sumayyah tetap bisa mengontrol dan orang beda-beda dalam menahan rasa sakit. Tapi Yasir dan Sumayyah mereka bisa mengontrol lisan, tapi nggak bisa menahan secara fisik. Akhirnya Yasir dan Sumayyah wafat dan mati syahid. Tinggal anaknya nih, digebukin, dihabisin. Gak kuat. Gak bisa nahan, lepas. Akhirnya mengucapkan kalimat kufur. Dan mengucapkan kalimat kufur. Dalam kondisi kedua orang tua beliau wafat. Yasir, ayah beliau wafat. Di hadapan mata beliau. Radhiyallahu anhu. Sumayyah, ibu beliau, wafat. Iya, semoga Allah jaga kita hadirin. Gimana ngerasain ibu disiksa di depan mata itu loh hadirin. Ibu kita didorong depan mata kita, kita nggak terima. Kita kejar tuh orang, didorong. Ini disiksa depan mata. Disiksa depan mata sampai wafat syahid. Alhamdulillah Allah jaga kita. Maka jangan suudzon lah dengan Allah. Kita nggak pernah diuji sebagaimana ujiannya para sahabat. Tapi mereka yakin jemaah. Coba ada orang yang dorong ibu kita. Nggak usah dorong lah. Melototin ibu kita. Hadirin diam. Ini ibunya disiksa depan mata. Dan wafat ibunya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan beliau harus mengucapkan kata-kata kufur karena lepas kontrol. Dan saking gak kuatnya, datang ke Nabi SAW. Datang. Apa yang diucapkan? Apakah Ammar mengatakan, ya Rasulullah, ayah ibuku meninggal gara-gara engkau. Apa bilang begitu? Ya Rasulullah, ayah ibu saya itu meninggal karena percaya kepada engkau. Engkau mana? Kau gak nolong kita? Beda level dengan kita. Mungkin kita udah nyalain orang pada saat itu. Ini gara-gara hijrah nih gue miskin. Baru miskin sekilas hadirin. Masih bisa hidup, masih bisa ini. Udah nyalain Allah, udah nyalain hijrah. Itu para sahabat Ammar. Lihat orang tuanya wafat depan mata. Tubuh hancur, digebukin, disakiti. Datang ke Nabi SAW. Nangis sama Nabi SAW. Mohon minta maaf sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya gak kuat. Saya gak kuat. Jadi saya terpaksa atau saya kelepasan mengucapkan kata-kata kufur. Mengucapkan kata-kata kufur. Maka apa kata Nabi SAW? In adu fa'ud. Kalau mereka siksa lagi, ucapkan kata-kata itu lagi. Rasulullah SAW. Bil mu'minina raufur rahim.
Apa nggak sakit Nabi SAW? Makanya dalam kasus Ammar itu turunlah surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang kufur kepada Allah setelah mereka beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa, disiksa, tapi hati mereka yakin, mantap di atas keimanan. Maka kalaupun mereka mengucapkan kata-kata kufur karena disiksa dan dipaksa, gak ada masalah, kata Allah. Tapi poinnya, hadirin, emangnya Nabi SAW gak ngerti apa kayak gitu? Gak ngerti gimana para sahabatnya berjuang. Para sahabatnya itu setia. Para sahabatnya itu loyal. Sampai pada titik itu. Gak menyalahkan beliau. Ketika harus wafat. Mempertahankan iman dan keyakinan. Semata-mata percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu keseharian Nabi SAW di fase Mekah hadirin. Itu Yasir, Sumayyah, Ammar. Belum lagi kalau lihat Khabbab bin al-Arad. Khabbab bin Arad. Wih hadirin. Ngeri hadirin. Khabbab bin Arad itu disiksa. Dalam Tabaqatul Kubra, Khabbab bin Arad mengatakan, orang-orang kafir Quraisy itu menyalakan api hadirin. Menyalakan api. Lalu mereka mengangkat saya dan meletakkan saya di atas api tersebut. Allahu Akbar. Nah, dibakar, diangkat, taruh. Lalu ada seorang laki-laki, kata Khabbab, di antara orang kafir Quraisy itu menekan punggung saya dengan kakinya, diinjak, punggung diinjak. Hingga lemak dari punggungku memadamkan api tersebut. Habis lemak. Kulit habis. Jadi yang memadamkan api itu cairan yang berasal dari tubuh beliau itu sendiri. Itu memang bayangkan. Pernah ngalamin ujian kayak begitu? Gak ada. Gak ada. Subhanallah. Khabbab bin al-Arar dalam hadis Bukhari menyampaikan, Ataitu Umar bin al-Khattab. Aku datang ke Umar bin Khattab. Faqala li udunuh. Tolong biarkan Khabbab berada dekat saya. Jadi suruh maju sama, suruh berada di dekat Umar bin Khattab. Thumma qala ma ahadun ahaqu bi hadzal majlis minka illa rajulun wahid. Tidak ada yang lebih berhak berada di majelis ini kecuali engkau ya Khabbab. Kecuali satu orang. Faqultu man hu? Kata Khabbab, siapa dia? Qala Bilal. Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Lihat ya. Umar bin Khattab hadirin. Nama besar, tokoh. Seratanya tinggi hadirin. Khalifah kedua. Lihat bagaimana dengan orang-orang kecil dalam status sosial masyarakat pada saat itu. Bukan di sisi Allah. Sisi Allah Khabbab dan Bilal orang-orang besar. Tapi secara strata sosial pada saat itu Bilal budak lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Khabbab orang kecil. Makanya beliau disiksa seperti itu. Lihat bagaimana parameter mereka. Mereka itu bergaul gak melihat uang hadirin. Gak melihat harta. Gak melihat jabatan. Tapi melihat keimanan, kesetiaan. Kata Umar, gak ada yang berhak kecuali engkau. Kecuali satu orang. Bilal. Dan dua-dua ini sama-sama dihabisi pada saat fase Mekah. Thumma qala laqad ra'aituka yu'dha fillah. Allahu Akbar. Kata Umar bin Khattab kan menjelaskan, saya melihat engkau disiksa karena beriman kepada Allah. Karena yakin terhadap Allah dan Rasulnya SAW.
Hadirin Allah muliakan. Jadi yang membuat Khabbab atau Bilal mendapatkan posisi spesial di mata Umar bin Khattab itu bukan uang, bukan kecerdasan, bukan kejeniusan, bukan ketampanan, tapi perjuangan, jamaah, perjuangan. Dengan segala keterbatasan, tidak punya apapun. Ini nilai-nilai yang harus kita yakini, khususnya di Ramadan. Ramadan momentum untuk kembali mengevaluasi diri kita. Bagaimana melihat dunia, bagaimana melihat orang, dan bagaimana melihat diri sendiri. Apakah kita tetap melihat ini dengan kacamata materialistis? Atau kita melihat ini dengan kacamata iman? Thumma qal, uduhu, faqala arini dhahrak. Begitu Khabbab berada di dekat Umar, kata Umar minta apa? Perlihatkan kepada saya punggung Anda, wahai Khabbab. Perlihatkan kepada saya punggung Anda. Dan Umar dengar bagaimana Khabbab itu disiksa, tapi tidak bergeming. Fa'araituhu dhahri fara'a atharan kabiran faqal. Lalu Khabbab perlihatkan punggungnya, mungkin belum buka baju, dan dikasih lihat punggungnya di hadapan Umar bin Khattab. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ma ra'aitu kal yawm dhahran mithla hadha. Demi seumur hidup saya nggak pernah melihat punggung seperti ini. Hancur adalah hancur. Seumur hidup saya nggak pernah melihat punggung seperti ini. Allahu Akbar. Umar bin Khattab itu terbiasa lihat korban luka, perang Uhud, dan peperangan lain. Biasa terlihat orang terluka itu biasa. Tapi untuk Khabbab, Umar mengatakan, saya nggak pernah melihat punggung separah ini. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Coba kita evaluasi. Kita yang belum dapat kerjaan, atau kita yang di lay off atau diberhentikan, emang pernah diuji seperti ini, hadirin? Maka jangan nyerah. Dan ini bukan tentang nggak dapat kerjaan. Bisa jadi ini tentang nggak dapat hidayah untuk beriman dan meyakini. Kalau kita yakin, kita akan jalan terus. Dan kita nggak akan terpuruk. Hadirin, Khabbab pernah datang ke Rasulullah SAW. Pernah datang ke Rasulullah SAW. Dalam hadis dikeluarkan Bukhari, Rahul Bukhari, rahimahullah. Lalu beliau menyampaikan, syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdallahu fi dhillil Ka'bah. Pada saat Khabbab lagi disiksa seperti itu, beliau menyampaikan, kami pernah datang ke Rasulullah SAW menceritakan dan mengadukan kondisi kami kepada Rasulullah SAW. Dan beliau pada saat itu sedang berada di bawah naungan Ka'bah. Nabi SAW berada di sisi Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Apa permintaan atau apa yang disampaikan Khabbab? Kata Khabbab, ala tastansiru lana, ala tada'ullaha lana, ya Rasulullah. Dan Khabbab bicara sopan, hadirin, sopan beliau. Beliau katakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau berencana untuk meminta pertolongan kepada Allah mengenai kondisi kita? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kita dan memohon pertolongan kepada Allah untuk kita? Ya Allah,
Gak nyalahin Rasulullah SAW. Gara-gara engkau Rasulullah. Enggak. Mereka ngerti. Tapi sebuah hal yang wajar ketika hadirin dapat ujian, hadirin berdoa kepada Allah. Bahkan itu disyariatkan. Atau hadirin minta doa kepada orang yang soleh misalnya. Dan di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW. Datanglah ke Rasulullah SAW. Bukan gak sabar, bukan tidak yakin. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah hal yang wajar. Dan doa adalah ibadah. Udu'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan tujuan Allah kasih ujian agar kita banyak berdoa, jemaah. Maka mereka bertanya, tidakkah engkau mendoakan Allah? Dan pakai bahasa bertanya, adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dipraktekkan dan diamalkan. Enggak minta, ini kan gara-gara kita beriman kepada engkau, tanggung jawab dong. Gak bilang demikian. Doa dong, gak nyuruh hadirin. Pakai adab. Karena mereka tahu bahwa ini adalah konsekuensi dan ini adalah jalan orang-orang beriman. Apalagi di level iman mereka seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Mari kita simak. Kata Nabi SAW, qad kana man qablakum, dulu di masa sebelum kalian, orang-orang beriman sebelum masa kalian, yu'khadhu rajul fayughfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bithnatain wa ma yasudhu dhalika an dinihi. Apa yang dijawab Nabi SAW? Nabi SAW, sosok yang paling sayang sama umat, yang paling punya empati dan simpati kepada umat. Azizun alaihi ma'anitum, yang paling terluka kalau umat itu sakit dan menderita. Apa jawab Nabi SAW? Sesungguhnya di antara umat sebelum kalian ada seseorang yang ditangkap. Ada seseorang yang ditangkap. Lalu digalikan tanah untuknya. Tapi nggak utuh, mungkin lalu ia dimasukkan ke dalamnya. Dimasukkan ke dalamnya. Mungkin ditanam setengah badan atau sampai kaki doang, bisa gitu. Lalu dibawakan gergaji, hadirin. Gergaji. Dan diletakkan di atas kepalanya. Lalu gergaji itu mulai digerakkan. Depan, belakang. Mulai dari atas kepala sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Dari kepala digergaji. Darah muncrat. Sampai terbelah menjadi dua. Lalu ada juga yang disisir dengan sisir besi. Tangannya atau punggungnya disisir dengan sisir besi. Hingga daging itu ikut terbawa dan terpisah dengan tulang. Bukan kulit yang terpisah, daging. Terkoyak dan terpisah dengan tulang. Tapi semua itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Berpaling dari agama. Demi Allah, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersumpah, demi Allah, agama ini akan sempurna. Sehingga seorang musafir akan berjalan dari Son'a,
ke Hadramaut tanpa rasa takut kecuali kepada Allah. Atau takut serigala terhadap domba-dombanya. Atau takut serigala terhadap domba-dombanya. Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian terburu-buru, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Kalian terburu-buru, sabar. Sabar. Kalian terburu-buru. Hadirin Allah muliakan. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW bersikap demikian? Apakah karena beliau tidak sayang kepada umatnya? Gak mungkin. Sudah kita katakan, atau Basas 28. Tapi karena beliau yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yakin dengan surat As-Saffat ayat 171-173. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun. Dan telah ditetapkan keputusan kami kepada hamba-hamba kami, para rasul, utusan-utusan kami. Mereka pasti akan ditolong. Mereka pasti akan ditolong. Nabi SAW yakin dengan ayat ini. Beliau yakin dengan surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman di kehidupan dunia dan di hari akhirat nanti. Kami akan tolong. Mereka yakin misalnya dalam surat Al-Fatah, wa yansurukallahu nasran aziza. Rasul itu yakin ada sekalian. Rasul yakin dengan surat Ar-Rum ayat 47 misalnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya kewajiban bagi kami menolong orang-orang beriman. Kewajiban kami menolong orang-orang beriman. Hadirin, contoh surat Ar-Rum ini hadirin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Surat Ar-Rum. Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Siapa? Angkat tangan. Hah? Hah? Gini loh hadirin. Opsinya berapa? 2. Jadi kalau antum berdua, dua-duanya angkat tangan. Satu bilang Makkiyah, kalau salah satu bilang Madaniyah. Salah satu pasti dapat. Kan begitu aja. Kenapa ribet hadirin? Kan opsinya cuma 2, Makkiyah atau Madaniyah. Udah, lu angkat tangan, gua angkat tangan. Angkat tangan, 2. Madaniyah, salah. Makkiyah, gak mungkin salah juga. Atau Makkiyah salah, Madaniyah, gak mungkin salah juga. Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Iya. Ini apa? Ada 2. Itu 2. Iya. Apa sih? Enggak itu. Ini ada apa ini? Iya. Benar.
Ini Makkiyah benar. Ini ada aram-aram 5, antum kasih jadi makan sendiri. Kasih 4 lagi atau salah ya? Enggak itu. Oh, kasih 5. Yang lain itu kasih, ini buat antum. Nah, itu. Jadi antum dapat pahala 5 orang buka. Oke. Ya. Balik lagi, Ar-Rum itu Makkiyah. Ar-Rum itu Makkiyah. Berarti turun ketika apa? Jadi ketika Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sebuah kepastian, sebuah kewajiban bagi kami menolong orang-orang beriman. Dan surat Ar-Rum turun di Makkiyah. Makkiyah itu sebelum atau setelah hijrah? Sebelum hijrah. Berarti turun ketika fase Mekah. Pada saat Nabi SAW melihat para sahabatnya terpukul, dizolimi, disiksa, dan seterusnya. Ayat-ayat ini turun. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan beliau yakin itu. Itu orang-orang beriman. Jadi, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin itu bukan pada saat Nabi SAW sedang kuat. Bukan pada saat Nabi SAW sedang jaya. Bukan pada saat Nabi SAW menang perang Badar. Bukan pada saat Nabi SAW menang perang Ahzab. Bukan pada saat Nabi SAW Fatu Mekah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, surat Ar-Rum, itu pada saat Nabi SAW melihat Bilal, melihat Ammar, melihat Yasir, melihat Sumayyah, ketika diboykot selama 3 tahun kurang lebih. Lihat bagaimana Khabbab disiksa. Di saat-saat itu ayat-ayat seperti ini turun. Dan itu tidak merubah betapa yakinnya Nabi SAW terhadap ayat-ayat tersebut. Gak mudah. Ada orang bilang, Anda insya Allah akan kaya pada saat kita hanya punya 200 rupiah atau 1000 rupiah. Oh, itu susah dipercaya deh. Anda akan berhasil pada saat bisnis kita hancur. Oh, itu susah deh. Kalau penjualan omset tinggi naik, lalu ada yang mengatakan insya Allah Anda akan berhasil dalam bisnis ini, kita mungkin akan mudah percaya ucapan itu. Tapi begitu kita pilot, utang kita banyak, lalu ada orang mengatakan insya Allah Anda akan sukses, mungkin kita akan tersinggung. Ini sarkas ini penghinaan, ini nyindir ya. Anda bayangin gak sih, Nabi SAW menerima ayat-ayat seperti ini ketika beliau lagi susah. Dan lebih susah daripada kesusahan kita kalau dari antara kita lagi susah pada hari ini. Tapi beliau yakin. Dan beliau bisa menasihati Khabbab. Sabar Khabbab, tenang. Ini terburu-buru bayangkan. Sabar, tenang. Jangan buru-buru. Ini yang kita butuhkan. Dan Ramadan ini momentum bagi kita. Jangan terburu-buru terhadap janji-janji Allah. Allah al-alimul khabir. Allah ahkamul hakimin. Allah yang lebih ngerti kapan waktu terbaik pertolongan itu datang. Kapan waktu terbaik cita-cita kita diwujudkan. Kapan waktu terbaik apa yang kita inginkan diinikan. Dan kalau ternyata tidak, Allah kegantikan yang lebih baik daripada itu. Tapi kita tidak yakin. Kita tidak terburu-buru. Dan ini yang jadi masalah. Akhirnya penyakit-penyakit mental turun. Kita gampang terpukul, kita overthinking, kita anxiety dan seterusnya. Itu kenapa? Salah satunya masalah ini kan. Kalau kita benar-benar yakin, wal aqibatu lit taqwa, contoh. Ketika Allah mengatakan ending selalu untuk orang-orang yang bertakwa, maka seberat apapun kondisi ekonomi kita pada hari ini, kita nggak akan mundur. Kita nggak akan mundur. Walaupun hari ini kita dijauhkan oleh semua teman-teman kita nggak akan mundur. Kenapa? Karena Allah menjanjikan bahwa ending, hasil akhir selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Itu keyakinan. Makanya para ulama seperti Al-Imam Abu Hamid pernah mengatakan, kenapa orang yang yakin itu adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena mereka bisa melihat sesuatu itu dengan
sudut pandang sesuai dengan hakikatnya. Dan sebaliknya, orang yang gak yakin akan galau, akan hancur, akan overthinking, akan insecure, nggak merasa aman, akan anxiety dan seterusnya. Kenapa? Karena begitu dia nggak yakin, maka akan terjadi perubahan, kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Dia akan melihat sesuatu dengan panca indera dan perasaannya. Dan begitu kita melihat sesuatu, kita melihat ujian atau masalah dengan panca indera dan perasaan kita, maka disitulah awal turbulensi kehidupan terjadi. Kenapa demikian? Karena dunia itu, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang mengecoh, menipu. Apa yang kita lihat berbeda dengan hakikatnya. Apa yang kita lihat berbeda dengan hakikatnya. Kita melihat kekayaan adalah solusi. Allah yang berfirman, kekayaan itu ujian. Kekayaan itu ujian. Kita melihat sehat itu adalah kenikmatan mutlak. Allah yang mengadal secara keyakinan, kesehatan itu ujian. Jadi hadirin Allah muliakan. Begitu kita tidak punya keyakinan yang kuat, maka kita otomatis akan berpaling. Berpaling kemana? Ke panca indera dan perasaan. Begitu manusia melakukan assessment, melakukan penilaian, melakukan vonis hanya berdasarkan panca indera dan perasaan, berantakan. Karena karakter dunia itu mengecoh panca indera kita dan mengecoh perasaan kita. Mengecoh panca indera. Itu pokoknya. Allah berfirman tentang zina misalnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dalam surat apa? Al-Isra. Yang tunjuk tangan dong. Apa? Ya, Isra. Ini arm-arm lagi. Nah, biar kasih yang lain. Jazakallahu khair. Allah mengatakan hakikat zina itu fahisha, keji, dan jalan yang buruk. Jalan yang buruk. Begitu kita nggak yakin dengan ayat ini, maka kita tadi terapkan teorinya. Kita akan melihat zina dengan panca indera kita dan perasaan kita. Maka kesimpulannya zina itu enak. Zina itu lezat. Zina itu nyaman. Bahkan sebenarnya zina itu hobi. Oh oke kok segala macam. Gue bisa ini, gue bisa having fun segala macam. Allah mengatakan zina itu keji dan jalan yang buruk. Maka kita dikecoh sama dunia. Sebuah hal yang keji, kita anggap itu sebuah kenikmatan. Terus ketika, kok Anda bisa mengatakan kenikmatan? Ya, itu yang saya rasakan ketika saya berzina. Itu tadi, perasaan yang digunakan. Apa yang kita rasakan. Padahal itu bukan hakikat. Itu mengecoh. Itu mengecoh, hadirin. Itu mengecoh. Semua dokter mengatakan drugs itu racun. Drugs itu racun. Obat-obatan. Tapi coba tanya orang yang melakukan penilaian dengan apa yang dia rasakan ketika dia menghirup itu atau ketika menghisap itu. Mereka akan mengatakan enak. Dunia itu punya kemampuan mengecoh. Maka begitu kita kehilangan keyakinan, maka kita akan berlari ke panca indera dan perasaan. Dan itulah awal turbulensi kehidupan kita dan kehancuran kita. Makanya, kalau Nabi Musa alaihissalam keyakinannya lemah, maka parameter adalah apa yang beliau lihat. Beliau lihat di depan Laut Merah dan di belakang, atau beliau lihat di depan laut, di belakang Fir'aun. Itulah yang dirasakan oleh sebagian sahabat-sahabat atau sebagian rombongan beliau. Kalau itu yang terjadi, maka rasa takut lahir, insecure lahir, galau lahir, merasa terancam lahir.
overthinking lahir. Semuanya lahir di situ. Dan itu yang dikatakan, innala mudrakun, kita akan ketangkap. Pesimisme lahir. Putus asa lahir. Kenapa? Karena sebagian rombongan Nabi Musa pada saat itu fokus dengan panca indera dan perasaan mereka. Maka semua penyakit mental lahir semua. Semua kegalauan lahir. Tapi apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Beliau nggak takut, beliau tidak galau, beliau nggak hancur, beliau nggak putus asa, beliau nggak pesimis, beliau tetap optimis. Kenapa? Karena beliau tidak fokus dengan apa yang beliau lihat, yaitu laut di depan mata, lalu Fir'aun di belakang, dan beliau tidak terbawa dengan apa yang beliau dengar. Mereka sebagian rombongan ketika putus asa, diem atau bicara hadirin. Bicara inna lamudrakun. Hadirin, kita tuh sangat terpengaruh dengan apa yang kita dengar. Tapi Nabi Musa tidak. Kenapa? Karena beliau fokus pada apa yang beliau yakini. Bahwa Allah pasti tolong kita. Intan surullah yansurukum. Selama ini saya berusaha menolong agama Allah. Pasti Allah tolong. Dan hasilnya aman. Ulama mengatakan, kalau Nabi Musa fokus dengan apa yang beliau lihat, maka pemandangan di depan mata kematian dan pemandangan di belakang kematian. Karena pemandangan depan adalah laut, pemandangan belakang adalah Fir'aun. Itu kematian kuadrat kata para ulama. Tapi tidak ada satupun efek masuk dalam hati beliau. Kenapa? Yakin hadirin. Inilah kenapa kita belajar. Inilah kenapa kita ngaji. Inilah kenapa kita membaca Al-Quran. Inilah kenapa kita harus dekat di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Inilah kenapa kita harus mengkaji tafsirnya. Karena kita butuh keyakinan. Dalam kondisi yang gak mudah pada hari-hari ini. Kondisi yang tidak simpel pada hari-hari ini. Karena begitu kita kehilangan pegangan dan keyakinan, maka kita akan fokus apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dan seringkali apa yang kita lihat dan kita dengar itu tidak mendukung mentalitas kita dan hanya akan menghabisi, menjatuhkan, membuat kita pesimis, membuat kita putus asa, membuat kita galau, membuat kita tidak merasa aman, membuat kita menjadi hancur dan akhirnya kita kehilangan semuanya. Kita nggak dapat dunia, kita nggak dapat akhirat. Adapun orang-orang yakin dia akan bahagia dunia, akhirat, apapun yang terjadi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah SWT membuat kita semakin yakin. Dan ini adalah adab penting dalam dunia ilmu. Penuntut ilmu harus yakin dengan qala Allah wa qala Rasulullah SAW dan keterangan para ulama yang berkiblat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan dengan itu kita akan bahagia. Kita bukan belajar sebatas wawasan. Kita harus belajar keyakinan sebagai pondasi dalam kehidupan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.